Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita ada di minggu yang pertama di bulan Juni, bulan yang ke-6. Ada banyak orang yang berpikir tahun ini tahun yang berat, bahkan di awal tahun semua orang bilang tahun ini tahun yang sangat berat sekali buat banyak orang dan juga mungkin buat kita. Mungkin kita sempat berpikir kita nggak mampu melewati tahun ini, tapi hari ini kita ada di bulan yang ke-6, Saudara. Tuhan menyertai kita luar biasa, amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Dia luar biasa, Saudara, dalam kelemahan-kelemahan kita, dalam keterbatasan-keterbatasan kita. Tuhan berdaulat, Dia melaksanakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini kita ada di tema yang baru, tadi Pak Arifin sudah bagi tahu buat kita. Kita akan berbicara di bulan ini tentang the impact of power atau impact atau dampak dari kuasa yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya akan bagikan buat saudara satu bagian dari firman Tuhan tentang apa yang Yesus ajarkan tentang kerajaan Allah. Kenapa tentang kerajaan Allah? Karena kalau kita bicara tentang kuasa, maka kata kuasa itu paling dekat hubungannya dengan kerajaan, saudara. Di negara kita Indonesia itu dipimpin oleh seorang presiden. Presiden memang punya kuasa, tapi kekuasaan presiden itu tidak lebih luas dari kuasa seorang raja, saudara ya. Kalau raja udah buat satu peraturan, satu perintah, itu tidak mengikuti perintah raja, hukumannya mati, saudara ya, bisa selesai, saudara. Kalau di Indonesia di sistem presidensial itu ada yang namanya parlemen. Jadi segala sesuatu harus ada proses parlementernya. Nah, kalau sistem kerajaan, saudara, raja itu memutuskan berdasarkan apa yang dia kehendaki, apa yang dia pertimbangkan. Nah, kita hidup dalam dunia ini, kita hidup di bawah pemerintahan raja di atas segala raja, Allah yang penuh dengan hikmat dan pengetahuan, Allah yang hikmatnya tidak dapat kita selami, Allah yang tidak mampu untuk kita pikirkan dengan pemikiran kita sendiri. Saya bisa kasih banyak bukti buat saudara, tapi yang paling sederhana adalah begini, ada banyak kali dalam hidup kita, hal-hal yang kita tidak pernah expect terjadi, dan itu terjadi, saudara. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Itu membuktikan buat kita bahwa Tuhan itu berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Itu hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan. Di hari Rabu kemarin ibadah tengah minggu secara online, saya bagi buat saudara begini. Ketika bukan ibadah tengah minggu ya, ibadah pagi breakfast ya. Saya bagikan buat kita bahwa waktu kita baca Alkitab, firman Tuhan datang berbicara kepada kita, kita baca Alkitab, ayat-ayat yang powerful buat kita, ayat-ayat yang mengandung janji buat kita. Seringkali kita hanya berhenti sampai di sukacita bahwa kita punya janji dari Tuhan, pemeliharaan, perlindungan, berkat dan lain sebagainya. Tapi coba kita renungkan lebih dalam lagi. Kalau kita dapat kabar gembira, kabar itu akan benar-benar terasa gembira atau benar-benar menjadi kabar gembira. Kita terima bukan ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, saudara. Waktu semuanya enak, bisnis lancar, ya, pekerjaan oke, kita mungkin baru dipromosi di kantor, naik jabatan, kemudian kita dapat kabar gembira, ya buat kita biasa aja sih. Coba kalau kita diambang hampir dipecat dari kantor, kita udah profit kita turunnya luar biasa, kemudian kita dapat berita, mungkin buat orang lain berita itu nggak terlalu enak gitu ya, maksudnya tidak terlalu bahagia, tapi buat kita yang ada di situasi seperti itu, kabar itu akan menjadi sangat-sangat luar biasa membahagiakan buat kita, saudara. Nah, saudara, Tuhan itu berdaulat dalam kehidupan kita, melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Dia sebagai raja yang mengetahui hari ini, hari esok, apa yang akan terjadi nanti. Bahkan dalam Alkitab juga ditulis bahwa Tuhan itu merencanakan kehidupan kita, Tuhan merencanakan kehidupan kita untuk kita bisa sampai pada satu keadaan di mana kita menjadi serupa dengan Dia. Itu tujuan Allah menciptakan kita. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan mempelajari secara spesifik dari satu ayat saja, saudara, pagi hari ini. Kita akan melihat dari Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Ayat yang sudah familiar mungkin buat kita. Ini ayat sering dijadikan quote buat banyak hamba Tuhan. Saya yakin kita semua tahu ayatnya. Ya, kita baca sama-sama.
Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sejak waktu itu memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah saudara, kapan Yesus mengatakan ini? Waktu Yesus mengatakan ini setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah Yesus dibaptis, ada tanda Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati, dan tanda penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan itu dinyatakan kepada Yesus. Kita semua tahu ceritanya, kita tidak usah baca ayatnya. Saudara pasti pernah dengar ceritanya. Waktu Yesus keluar dari air, maka Roh Allah dikatakan, Roh Allah turun ke atasnya, dan terdengar suara dari langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian setelah itu Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai di sana selama 40 hari. Setelah itu Yesus ada di Galilea, dia tinggal di Galilea, dan disitulah ayat ini ditemukan. Matius 4 ayat 17. Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, kita akan melihat hari ini, mungkin saudara pernah mendengarkan orang bilang, makanya kamu tobat dong supaya masuk surga. Ya, nah, makanya kamu tobat dong supaya masuk surga. Tapi di Alkitab Yesus berkali-kali menyatakan, kalau saudara ingat Yohanes pasal yang ketiga itu bicara Yesus percakapan dengan Nikodemus, Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah atau kerajaan surga. Bukan masuk surga loh. Kamu tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan surga, bukan masuk surga loh. Ada perbedaan antara surga dan kerajaan surga. Saudara harus tahu ini. Surga itu berbicara tentang tempat. Berbicara tentang tempat. Saya pernah bagikan ini buat saudara di tempat ini, mungkin tahun yang lalu. Saya ulang sedikit. Ada perbedaan antara surga dan kerajaan surga. Surga itu bicara tentang tempat. Kayak gini, kalau saya bilang saya ada di Malaysia, berarti saya ada di satu negara yang namanya Malaysia. Tapi kalau saya bilang saya ada di kerajaan Malaysia, itu berbicara tentang saya ada di bawah pemerintahan atau di daerah teritori pemerintahan Raja Malaysia. Saudara, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia itu disebutkan begini ya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Malaysia. Saudara, itu predikat lengkapnya. Cuma kita seringkali bilang Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, tapi predikat lengkapnya untuk Kerajaan Malaysia. Kenapa perlu ditulis itu? Karena ada perbedaan antara Kerajaan Malaysia dan Malaysia, perbedaan pengertian saudara. Nah Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, ini Yesus bilang pada Nikodemus, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Ada pengertian yang lebih daripada sekedar tempat di situ. Kalau hanya surga itu tempat kediaman Allah, Allah ada di surga. Allah bertahta di sorga, tahta Allah ada di sorga. Tapi kerajaan Allah itu berbicara tentang satu pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Itu berbicara tentang pribadi, siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita, siapa yang menjadi penguasa atas kehidupan kita. Waktu Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, paling tidak ada dua makna yang Yesus sampaikan di situ, saudara. Waktu dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Makna yang pertama dari perkataan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, berbicara seperti ini. Dalam bahasa sederhana, he back to business. Tuhan kembali kepada apa yang dia rencanakan sejak awal. Tuhan kembali kepada rencananya yang sudah dia buat sejak awal. Saudara, pemerintahan Allah dalam kehidupan manusia itu dimulai dari Taman Eden. Kalau saudara ingat, ya kita akan sedikit mereview dari Kejadian pasal yang pertama. Ini masa-masa penciptaan saudara. Kejadian 1 ayat 1 firman Tuhan bilang begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan heaven and earth. Dalam bahasa aslinya itu sebenarnya bukan langit dan bumi, tapi surga dan bumi. Jadi waktu Tuhan menciptakan alam semesta, surga itu dan bumi bukanlah satu tempat yang terpisah. Surga dan bumi itu ada di satu tempat yang sama. Waktu Allah menciptakan Taman Eden itu adalah surga dan bumi. Makanya waktu Tuhan meletakkan Adam dan Hawa di situ, Tuhan memberikan kuasa kepada mereka, Tuhan memberikan kemampuan buat Adam dan Hawa
Tuhan memberikan tugas kepada Adam dan Hawa, dan Tuhan memerintah sebagai raja di situ. Tuhan membuat peraturan dan mereka harus mentaati semua peraturan ada di situ. Dan buat mereka pada saat itu tidak ada pilihan. Tidak ada keinginan untuk melawan kehendak Allah. Sampai datang peristiwa ular ya, di Kejadian pasal yang ketiga. Nah saudara, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kedaulatan, kuasa Allah bukan hilang dari manusia, tapi manusia memilih meninggalkan apa yang sudah Allah tetapkan buat mereka. Dan ketika Yesus datang, firman Tuhan bilang apa? Dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Coba kita baca ayat ini. Galatia pasal yang keempat, ayat 4 dan ayat yang kelima. Ya, dikatakan begini, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat yang kelima, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Coba standby di ayat 4 ya. Setelah genap waktunya, saudara, sebelum kedatangan Yesus, kerajaan Allah itu bukan tidak ada. Kerajaan Allah itu tetap ada di bumi. Tuhan mengirimkan para nabi, tapi nabi-nabinya ditolak bahkan dibunuh oleh orang Israel. Tuhan mengirimkan pernyataan-pernyataannya yang luar biasa kepada bumi. Kita masih ingat cerita Nuh. Kita masih ingat ada cerita tadi Menara Babel. Kita masih ingat ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi di bumi ini sebelum kedatangan Yesus. Itu berbicara tentang Tuhan ingin menegakkan kerajaannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kamu itu gak sanggup memimpin hidupmu sendiri. Aku yang berkuasa atas kehidupanmu. Sampai genap waktunya yang ditetapkan oleh Allah untuk kerajaannya benar-benar ditegakkan di bumi melalui kedatangan Yesus. Jadi waktu Yesus bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mau bilang begini, kamu harus bertobat sebab sebentar lagi aku akan benar-benar berkuasa. Kuasa aku akan benar-benar menjadi nyata dalam kehidupan semua manusia. Jadi waktu Tuhan berkata, sebab bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, dia mau kasih tahu bahwa kalau dulu sebelum kita kenal Yesus, sebelum kita mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mungkin hidup kita ini ada di bawah kuasa yang lain. Kita mengikuti, kalau Paulus mengambil cerita di sini, karena dia berbicara kepada orang-orang Yahudi, dia bicara kamu tunduk kepada hukum Taurat. Kalau kita di dunia modern sekarang, kita tunduk kepada hukum-hukum dunia yang sepertinya baik tapi tidak benar. Saudara, ada banyak sekali gerakan hari ini, mungkin di Malaysia dan di Indonesia belum begitu, tapi saya rasa di Indonesia pun sudah mulai kelihatan, saudara. Ada banyak sekali gerakan yang begini ya. Kita menerima orang apa adanya, bukan berarti kita tidak berharap atau mendoakan atau menolong mereka supaya mereka menemukan kebenaran. Hari ini saudara, ada banyak sekali gerakan. Kalau saudara masih ingat, 2 bulan yang lalu saya pernah cerita buat saudara, di Kanada saudara, ya ini saya juga dapat info dari grup gembala-gembala RIM. Di Kanada, kalau saudara bekerja sebagai seorang konselor untuk orang yang LGBT, saudara bisa dipenjara karena saudara dianggap melanggar hak asasi manusia. Jadi penerimaan itu penerimaan total dan tidak berharap orang itu untuk berubah. Tapi penerimaan Allah buat kita, dia tidak hanya menerima kita apa adanya, dia menerima kita apa adanya dan mengubahkan kita menjadi serupa dengan dia. Amin saudara, itu penerimaan Allah buat kita. Jadi waktu Yesus bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, dia mau bilang gini, kamu harus berubah karena sebentar lagi kuasaku, pemerintahanku akan benar-benar nyata dalam hidup. Sebelum kita kenal Kristus, kita mungkin hidup di bawah prinsip-prinsip dunia. Kita mungkin hidup di bawah pemikiran-pemikiran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, sangat disayangkan kalau cara bekerja kita, cara berusaha kita gak ada bedanya sama orang yang tidak kenal Tuhan. Gak ada, itu sangat menyedihkan sekali saudara, karena Tuhan mau kita punya hidup yang berbeda. Kalau saudara baca kitab Injil, paling gak saudara baca 4 kitab Injil, saudara akan melihat bahwa Yesus itu menekankan perbedaan kehidupan saudara. Dia tidak menekankan yang lain. Yesus mau kamu berubah di tengah-tengah dunia yang semuanya sama.
Di tengah-tengah dunia yang punya standar yang melawan Allah, standar yang sepertinya baik tapi tidak mengandung kebenaran, tidak benar. Tuhan mau kita hadir sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan memang itu bukan sesuatu yang mudah, tapi kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, penuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, Yesus berkata, kamu bertobat sebab pemerintahanku akan nyata dalam kehidupan. Nah, bisa kita renungkan bahwa hari ini kita ada 2000 tahun setelah Yesus disalibkan. 2000 tahun setelah Roh Kudus dicurahkan. Kapan kerajaan Allah itu dinyatakan? Secara penuh ketika Roh Kudus dicurahkan. Minggu lalu kita baru merayakan hari Pentakosta. Hari ini saya dan saudara, kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Waktu kita menyadari bahwa kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, pemerintahan Allah ada dalam hidup kita, mari kita renungkan sama-sama. Siapa yang kita ini hidup di bawah perkataan siapa sih? Kita ini hidup di bawah kuasa yang ada di dunia ini, atau kita hidup sebagai orang-orang yang hidup di bawah kuasanya Tuhan? Saya merenungkan dalam beberapa waktu terakhir ini, saudara, apa yang sedang kita alami secara global, saudara ya. Mungkin kalau secara pribadi masing-masing kita punya persoalannya sendiri-sendiri. Tapi secara global kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali perubahan yang kita pikir kok nggak mungkin, harusnya nggak bisa, tidak terjadi seperti itu, saudara. Siapa yang pernah menyangka bahwa akan ada perang Ukraina, akan ada keadaan yang cukup kritis di antara Cina dan Taiwan? Siapa yang pernah memprediksi akan ada beberapa virus yang baru yang sudah mulai ada di China, beberapa kota sudah mulai lockdown? Semua orang tidak pernah memprediksikan hal itu. Dan mungkin sama seperti waktu COVID-19, kita pikir, saya ingat sekali waktu itu, saya pikir ini paling cuma sebulan aja. 2 tahun, saudara. Ini paling sebulan, 2 tahun, aduh. Ya kita waktu saya merenungkan itu, saya dapat satu pengertian begini. Kalau kita ini terbiasa hidup di bawah kuasa dunia, hidup dengan prinsip-prinsip yang ada di dunia, kita ini akan gampang sekali terseret dengan hal-hal yang membuat kita itu jadi abu-abu, saudara, sebagai pengikut Kristus. Kita akan coba untuk cari jalan yang menurut kita baik tanpa kita melibatkan Tuhan. Karena kita memang udah biasa tidak melibatkan Dia. Kita udah biasa tidak melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan, dalam bertanya apa yang harus kita ambil tindakan. Kita nggak biasa melakukan itu. Sehingga kita gampang sekali untuk, ya udahlah, Tuhan juga ngerti. Nah, perkataan-perkataan seperti ini biasanya menjadi excuse buat kita. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita ini punya Roh Kudus, kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita. Pemerintahan Allah itu ada dalam hidup saya. Sehingga waktu saya melangkah, saya harus pastikan langkah yang saya ambil ini sesuai dengan perkataan Tuhan. Apa yang saya lakukan ini harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu datang dari kita, saudara. Itu kesadaran kita. Kita bertanya pada diri kita sendiri. Kita merenungkan itu dalam hidup kita. Apakah ini sesuai dengan yang Tuhan mau? Apakah ini sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya? Jadi Yesus berkata pada waktu itu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, karena Dia belum disalibkan. Hari ini saya dan saudara hidup, Yesus sudah naik ke sorga, Roh Kudus sudah dicurahkan. Kerajaan Allah ada dalam hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Ya, coba kasih tahu kiri kanan, dalam hidupmu ada kerajaan Allah. Wow. Saudara, yang kedua dari perkataan itu punya pengertian seperti ini, bahwa kita kembali kepada tujuan Allah menciptakan manusia. Waktu Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Waktu kerajaan Allah dinyatakan melalui salib Kristus, melalui kebangkitannya, melalui kenaikannya, dan melalui Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita, maka Allah mengembalikan kita, orang-orang percaya ini, orang-orang pilihan ini, kepada rencana awal Allah menciptakan manusia. Tadi kita udah baca Kejadian pasal, tadi kita udah sempat singgung Kejadian pasal yang pertama. Saya akan baca buat kita. Kejadian 1 ayat 27 dan ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini ya. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bahasa Inggrisnya be fruitful,
menghasilkan sesuatu, dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, have dominion, berkuasalah atas itu semua. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, di sini kita melihat tujuan Allah menciptakan manusia. Ini master plan-nya Tuhan buat manusia. Bukan untuk jadi orang yang paling berkuasa saja, memang ada kata menjadi berkuasa di situ. Bukan hanya untuk menjadi orang yang punya banyak buah saja, tapi sebelum kuasa dan buah itu ada satu rencana Allah yang paling besar buat kita, yang terutama buat kita, yaitu ini. Tuhan mau kita serupa dan segambar dengan Dia. Jadi rencana Allah menciptakan manusia sejak awal adalah, rencana Allah menciptakan saya dan saudara sejak awal adalah supaya dalam keserupaan dengan Allah, supaya dalam keserupaan dengan Kristus kita menjadi penguasa atau kita memerintah, kita menjadi pengelola yang baik terhadap semua yang ada di bumi, yang Tuhan ciptakan di bumi. Nah saudara, waktu kerajaannya ditegakkan dalam hidup kita, waktu Roh Kudus dicurahkan buat kita punya kemampuan, kita kembali kepada rencana Allah yang sebelumnya. Saudara, untuk kita memahami ini, kita perlu merenungkan betapa Roh Kudus itu sangat powerful dalam kehidupan kita. Kita perlu merenungkan bahwa Roh Kudus itu sangat powerful buat kita. Roh Kudus yang kita rayakan pencurahannya minggu yang lalu, saudara. Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup saya dan saudara. Dia berkarya dalam hidup saya dan saudara. Kalau saudara mau tanya kepada saya, apa bukti kalau saya ini dipenuhi Roh Kudus? Firman Tuhan bilang, tidak ada yang mampu menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi saudara, perhatikan ini. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu tidak berbicara tentang berbahasa roh, saudara. Itu karunia, ada yang dapat, ada yang tidak. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu berbicara tentang kemampuan kita untuk mempermuliakan Allah, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus nggak ada dalam hidup kita, ini bukan saya yang bilang, ini firman Tuhan bilang, kalau Roh Kudus tidak ada dalam hati kita, maka seseorang tidak akan pernah mampu untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Kalau hari ini saudara duduk di kursi, di tempat ini, dan saudara mengakui Dia sebagai Tuhan dan Raja, berarti engkau dipenuhi Roh Kudus. Bukan, tidak ada persoalan tentang berbahasa roh, tidak ada persoalan tentang yang lain. Persoalannya begini, kalau engkau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Raja, berarti engkau dipenuhi dengan Roh Kudus dan engkau punya kemampuan untuk kembali kepada rencana Allah yang semula, yaitu dalam keserupaan dengan Allah, engkau menjadi pengelola yang baik dari setiap berkat yang Tuhan berikan. Saudara, ini perlu untuk kita sadari dan kita lakukan dalam hidup kita. Kita tuh seringkali melihat Roh Kudus itu seperti hanya kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk menguatkan, menghibur. Betul saudara. Di tengah-tengah keadaan kita yang mungkin butuh dihibur, butuh sukacita, setiap manusia mengalami masa-masa sukar dalam kehidupannya. Seringkali Roh Kudus kita lihat hanya sebatas manifestasi yang terlihat dengan mata kita. Ada orang yang didoakan kemudian jatuh, ada yang sembuh dan lain sebagainya. Tapi kita lupa ada satu yang menjadi core dari itu semua adalah ini. Kalau engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, maka engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka engkau punya kuasa untuk engkau bisa mengalahkan maut yang ada di sekelilingmu. Saudara, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu juga tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita perlu menyadari hal itu saudara, karena itu yang firman Tuhan katakan bagi kita. Saudara, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Coba dibuka ayatnya, saya baca bagi kita. Roma 8 ayat 11 dikatakan begini, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, roh yang membangkitkan Yesus dari orang mati itulah roh Allah yang tinggal di dalam kita. Jadi waktu Tuhan berkata, waktu Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah ditegakkan. Sebab kerajaan Allah sudah dekat dan hari ini kita hidup di dalam kerajaan Allah. Maka saya mau bilang buat saudara, saya dan saudara punya kuasa yang sama. Karena Roh Kudus tinggal di dalam setiap kita.
Saudara, perkataan ini perlu untuk kita ingat selalu bahwa di tengah-tengah masa kita yang sulit, di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan persoalan, struggle, di masa-masa penantian kita yang panjang, yang kita sendiri nggak tahu sampai kapan kita harus menanti. Tapi saudara, kalau saudara tahu bahwa saudara punya Roh Kudus dalam hidupmu, dan kerajaan Allah ditegakkan dalam hidupmu, maka engkau bisa berkata, aku tidak akan pernah dikalahkan oleh dunia. Bukan karena kemampuanku. Secara kemampuanku aku nggak mampu, tapi Kristus tinggal di dalam aku. Itulah pengharapan. Mari kita kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Ya saudara, ini adalah pengharapan kita orang percaya. Kita punya Roh Kudus dalam hidup kita yang memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menang terhadap segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Waktu Yesus bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, itu dia belum disalibkan. Hari ini saudara, kalau mungkin konteksnya hari ini, Yesus bilang begini, bertobatlah sebab kerajaan Allah ada dalam kehidupanmu. Bertobatlah sebab kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Bertobatlah sebab kerajaan Allah yang memerintah kehidupanmu. Kata bertobat itu saudara dalam bahasa Inggris di setiap terjemahan menggunakan kata repent. Bahasa aslinya itu metanoeo. Kalau kita semua familiar dengan kata itu, perubahan cara berpikir, perubahan cara kita menilai sesuatu. Dari kata ini kita bisa mengerti bahwa maksud Yesus bertobatlah atau repent itu adalah kamu kembali kepada rencana Allah. Jadi waktu Yesus berkata bertobatlah, dia bilang begini, kembalilah kepada rencana Allah sebab aku memerintah dalam kehidupanmu. Kembalilah kepada rencanaku yang semula karena aku memerintah atas kehidupanmu. Saudara, mungkin kita hari ini kita mungkin suka melihat ada banyak sekali pengajaran yang di luar kekristenan ya. Sekarang ada pengajaran kebaikan, yang penting kamu baik, kamu nggak bikin orang sakit hati, kamu hidup damai dengan semua orang, itu cukup. Tapi apakah benar itu cukup? Bisakah kita benar-benar baik terhadap semua orang? Bisakah kita benar-benar tulus terhadap semua orang? Jawabannya udah jelas, tidak saudara. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Dan kalau kita menyadari bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita ini tidak mampu untuk berbuat seperti yang Tuhan mau dengan kemampuan kita sendiri. Tapi waktu kita menyadari bahwa Tuhan tinggal dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, maka yang pertama tadi, pemerintahan Allah dalam hidup kita. Kita nggak mampu menyenangkan Tuhan dengan kemampuan kita sendiri. Tapi karena Kristus ada dalam kita mampu menyenangkan Yesus. Kita mampu menyenangkan Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup kita. Pernah nggak saudara mengalami, saudara nggak sadar atau bukan nggak sadar, saudara sadar tapi saudara bingung kenapa saudara mampu untuk mengampuni seseorang yang saudara pikir saudara nggak akan mungkin mampu untuk ampuni. Atau saudara menyapa seseorang yang saudara pikir saudara udah nggak mampu lagi untuk sapa dia karena udah terlalu nyebelin minta ampun. Tapi kok tiba-tiba pas ketemu, tahu-tahu saudara sapa gitu. Saudara, itu peran Roh Kudus dalam hidup saudara. Membuat kita itu berdamai dengan orang lain. Nah, saya bilang begini, jangan jadi alasan kalau saya belum tegur dia berarti Roh Kudus belum gerakan. Enggak. Jangan jadiin alasan. Ya, jangan dijadiin alasan. Kalau kita udah ngerti ini, kita harus melakukan bahwa Tuhan itu mau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kesadaran kita bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidup ini itu mendorong kita, memberikan kita satu semangat kemauan untuk kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Amin saudara. Karena pemerintahan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita renungkan apa yang Yesus perbuat sehingga kerajaan Allah itu ditegakkan dalam kehidupan kita dan kita kembali kepada rencana Allah. Saudara, kalau baca kembali, nanti di rumah saudara bisa baca kehidupan di Taman Eden. Semuanya ada 4 sungai di sana. Manusia itu bisa ambil, bisa makan segala sesuatu. Manusia berkuasa atas segala sesuatu. Dan kalau kita lihat kehidupan kita hari ini yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, iblis itu selalu ingin buat kita nyaman, hidup apa adanya. Apa adanya bukan secara finansial saudara ya,
Memang ada sih orang yang suka hidup apa adanya secara finansial, tapi ada juga yang nggak suka. Ya. Maunya berkembang, semua orang mau berkembang. Itu suatu hal yang wajar, karena di dalam diri kita ada satu potensi yang besar yang Tuhan taruh untuk kita bisa mengembangkan kehidupan ini. Dan itu perintah Allah. Tuhan mau kita untuk semakin besar, bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi begini saudara, iblis itu selalu mau kita ini apa adanya secara rohani. Dia mau kita itu stuck dalam kerohanian kita. Selalu ada kata gini, udahlah gak usah rohani banget kamu. Udah cukup lah, kamu gak usah terlalu gimana-gimana gitu. Terlalu berlebihan gitu kamu sama Tuhan. Kenapa iblis mau kita kayak gitu? Karena dia tahu, waktu kita semakin mengasihi Tuhan, waktu kita semakin memberi diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan, kita akan semakin menyadari betapa powerfulnya kehidupan manusia yang direncanakan Allah sejak semula. Iblis gak mau kita sadar hal itu. Iblis mau kita cukup dengan apa yang kita rasakan sekarang dengan Tuhan. Tapi Tuhan gak mau. Tuhan mau kita menyadari bahwa aku punya kuasa yang aku berikan buat kamu. Aku berikan kamu segala sesuatu yang ada di Eden. Dan waktu Yesus datang, Roh Kudus dicurahkan. Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, maka kita dikembalikan kepada apa yang semula Allah rencanakan buat kita. Hari ini saudara, biarlah kita disadarkan oleh firman Tuhan bahwa kehendak Tuhan bagi kita adalah supaya dalam keserupaan dengan Dia, kita memiliki kuasa, kita berkuasa dan menjadi pengelola yang baik dari semua yang ada di bumi ini. Kalau kita mengerti hal ini saudara, maka kita tidak akan mampu, tidak akan gampang untuk dikalahkan dengan keadaan-keadaan kita. Saudara, kita tidak akan mampu untuk merasa sendirian di masa-masa yang sulit. Kita tidak akan gampang untuk merasa ditinggalkan ketika sepertinya doa kita belum dijawab. Ada panjang sekali pergumulan yang masih harus kita tempuh. Kita menanti dengan penantian yang gak tahu sampai kapan kita harus menanti. Tapi kalau kita percaya bahwa kita ada dalam rencana Allah, Dia berdaulat dalam hidup kita, Dia berkuasa dalam hidup kita, Dia menyatakan kehendaknya dalam hidup kita, maka kita akan mengerti bahwa dalam masa-masa yang sulit itu, dalam masa-masa penantian itu, kita gak sedang buang-buang waktu. Itu bukan waktu-waktu yang terbuang. Tuhan dari surga gak bilang begini, kapok kamu. Enggak, Tuhan gak bilang gitu. Tuhan sedang melaksanakan rencananya buat kita, dan satu hari nanti, di momennya yang tepat, Dia menyatakan buat kita, untuk ini loh, aku biarkan kamu menunggu. Untuk ini loh, aku izinkan kamu melewati itu. Untuk ini loh, supaya kamu melihat kerajaanku yang lebih besar dalam hidupmu dari yang sebelumnya. Saudara, Filipi 1 ayat yang ke-6, Paulus bilang begini, aku yakin Allah yang telah memulai semua pekerjaan yang baik, Dia akan meneruskan pekerjaannya sampai semua menjadi nyata dalam kehidupanmu. Allah yang menyertai saya dan saudara dengan kerajaannya dalam hidup kita, itu bukan Allah yang menyertai lalu ninggalin kita. Tuhan yang tuntun kita sampai ke titik ini saudara, dengan segala keberadaan kita hari ini. Dia bukan cuma antar kita kayak calo gitu, kayak supir gitu ya. Dia antar kita lalu dadah, dia pergi. Enggak, Dia tuntun kita sampai titik ini untuk terus menyatakan buat kita betapa besarnya kuasa yang Dia berikan buat orang percaya. Betapa besarnya Allah itu dalam hidup kita. Saudara, ini adalah kebanggaan kita, ini adalah sukacita kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk hidup dalam kerajaannya. Amin. Pagi ini kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saya mau kita merenungkan ini saudara, bahwa waktu Yesus mengangkat roti dan memecah-mecahkan buat murid-muridnya, Dia kasih pesan di situ. Dan itulah yang membuat kita melakukan perjamuan kudus setiap bulan. Apa pesan Yesus? Dia bilang apa? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa sih yang diperingati? Kita memperingati pengorbanannya, betul. Tapi lebih dari pengorbanannya, kita memperingati bahwa ada kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Ada pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Ada kuasa Allah yang bekerja di luar pemikiran, di luar batas yang kita mampu untuk pikirkan. Itu yang kita ingat kembali. Tahun 2020 saya kembali ke Indonesia di masa-masa pandemi. Saya sama Mas Daud waktu itu ya, tanggal 15 Maret kalau nggak salah ya, kami sama-sama dari Singapura. Saya datang hari Minggu pagi, Mas Daud sampai hari Minggu sore. Malamnya pengumuman kalau akan lockdown.
kami pulang. Ya, Mas Daud ke Batam, saya ke Jakarta waktu itu. Saudara, sebelum saya kembali lagi ke sini, selama di Batam itu tiap kali, ya beberapa kali lah, nggak tiap kali juga, beberapa kali saya datang main ke angkringan tempat usahanya Mas Daud. Seringkali ada yang tanya, kapan balik bro? Oh nanti, bentar lagi. Saudara, kata bentar lagi itu makna sekali, saudara, pengertian, entah besok, entah tahun depan, entah nanti lah gitu, saudara ya. Itu di hati saya tuh setelah nikah saya bilang, oh nanti habis nikah gitu, udah nikah, udah lewat, istri saya udah hamil, sampai anak saya lahir, kok nggak balik-balik. Saudara, di masa-masa itu kalau dibilang putus asa, ya ada. Saya pikir Tuhan mau nggak sih kayak pelayanan gitu ya. Saya berpikir waktu itu, udahlah ya, Batam aja kali, ngapain sih balik lagi. Dan malu sih, tapi ya mau gimana, negara bukan punya kita. Ya, kita kan nggak bisa maksa-maksa marah-marah ke imigrasi. Kenapa ditolak itu udah berapa kali, dua kali kita apply. Tapi sampai di masa bulan Januari minggu ketiga saya dan istri saya nggak expect itu akan dijawab di situ sih. Itu saya udah terima beberapa pelayanan di bulan Februari, saudara, di Batam, karena saya berpikir udahlah ya, nggak usah berharap lebih, susah memang susah. Tahu-tahu dikasih tahu bahwa visa kami di-approve. Saudara, kalau saya tidak melewati penantian yang panjang itu, sulit buat saya untuk kasih tahu buat saudara, di balik penantian kita, di balik penderitaan kita, itu ada rencana Tuhan yang indah, saudara. Tapi kalau kita udah melewati masa itu, dan kemudian kita berbicara kepada orang lain, bahkan kita berbicara pada diri kita sendiri, kamu pernah lewati yang lebih sulit loh dari ini. Kamu pernah menghadapi peristiwa yang lebih berat dari ini, dan kamu lolos. Terbukti kan Tuhan sertai kamu. Nah, itu membuat saya kuat hari ini. Jadi seringkali saudara, kita itu tidak paham kenapa sih Tuhan izinkan ini, kok beratnya luar biasa. Sampai kita mengerti bahwa Tuhan itu punya rencana buat kita yang di luar pemikiran kita. Tuhan itu mau kita melewatinya dan melihat Dia. Kalau saya nggak lewati itu, saudara, ada banyak hal mungkin yang saya nggak bisa cerita buat saudara. Dan mungkin saya juga nggak bisa cerita buat diri saya sendiri. Kekuatan kami dalam melayani saya dan istri saya adalah begini. Kalau Tuhan buka jalan, kasih visa, ini selalu saya ngomong diri saya ke istri saya juga. Waktu kami dalam keadaan sulit di Malaysia, baik di pelayanan, di keluarga, ya saya selalu ingatkan ini. Kalau Tuhan kasih kita visa untuk tinggal di sini, Dia nggak mungkin tolong cuma sampai sini. Dia akan tolong sampai selesai. Itu yang saya percaya, karena gini, Tuhan itu kasih kita Roh Kudus, dan salah satu tugas Roh Kudus adalah Dia mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Allah dan perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita. Jadi kalau saudara dalam masa-masa sulit dan Roh Kudus ingatkan dalam hati dan pikiran saudara, kamu pernah lebih sulit dari ini, gak usah takut. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Tuhan mau saudara bertahan. Tuhan mau saudara ada dalam keadaan yang kuat. Tuhan mau saudara tetap melihat kepada Tuhan dan tidak melihat yang ada di sekeliling saudara itu lebih besar dari Dia. Karena Dia lebih besar dari semua ketakutan dan penderitaan kita. Hari ini kita merenungkan, Dia mati buat kita. Dia dibangkitkan bersama-sama dengan kita. Dia naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Sehingga pemerintahan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Dia memerintah, Dia berdaulat, Dia melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Dia melaksanakan rencananya yang sempurna dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir kita lihat, Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, saya baca bagi kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus diberikan bukan untuk menyertai kita temporary, tapi permanently, selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Sudah lihat ini ya, perbedaan kita dan orang yang tidak mengenal Tuhan seperti ini.
Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Berarti kita melihat Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Mungkin gak dengan kasat mata, tapi dalam realita kita melihat kekuatan penghiburan sukacita selalu ada. Itu kita melihat Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, kita melihat dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Coba kita baca sama-sama dari kata tetapi. 1, 2, 3. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalimat yang terakhir ini kalimat yang sangat powerful buat kita, untuk kita katakan buat diri kita sendiri, untuk kita renungkan menjadi satu hal yang kita pegang dalam perjalanan iman kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia bukan hanya memimpin di depan kita, bukan di kiri atau kanan kita, bukan hanya menolong kita dari belakang, tapi dia tinggal di dalam kita. Kemanapun saudara pergi, ada kerajaan Allah di situ. Kemanapun saudara berada, dalam keadaan apapun saudara, ada kerajaan Allah bersama-sama dengan saudara melalui Roh Kudusnya yang tinggal di dalam setiap kita. Mari kita bangkit berdiri.